Halo guys, today is the day. Kembali lagi bersama saya Muhajir di channel kesayangan kalian. Seperti biasa, saya akan menceritakan cerita film yang pastinya sangat seru. Sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan setiap channel ini upload video baru. Oke guys, langsung aja kita masuk ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama John. John sendiri adalah seorang arsitek. Saat itu dia sedang melakukan pekerjaan pembangunan sebuah gedung pencakar langit. Ketika John dalam perjalanan pulang, John mendengar radio yang saat itu ada berita yang mengatakan bahwa ada sebuah komet yang melintas dengan dekat dengan bumi. Singkat cerita, John pun sampai di rumahnya. Dia tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Allison dan juga seorang anak yang menderita penyakit diabetes yang bernama Nathan. John meminta maaf kepada istrinya setelah terjadi cekcok antara mereka berdua semalam. Allison pun memaafkan John karena besok mereka akan mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan di rumah mereka. Singkat cerita, keesokan harinya John dan Nathan pergi ke sebuah supermarket untuk membeli makanan atau minuman untuk pesta mereka. Setelah turun dari mobil, mereka melihat deretan pesawat tentara Amerika yang sedang melintas, sekaligus melihat munculnya komet Clark. Di situ John merasa ada yang aneh. Ketika sedang mengambil barang belanjaan, John menerima panggilan telepon otomatis yang aneh dari Departemen Keamanan Dalam Negeri yang mengatakan bahwa John dan keluarganya telah dipilih untuk direlokasi ke penampungan darurat. John yang merasa khawatir pun langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, tepat saat pecahan komet memasuki atmosfer yang disiarkan langsung di televisi, John mengecek keluar rumah. Dan ternyata shockwave menguncang daerah itu sampai memecahkan kaca-kaca rumah dan membuat semua orang di rumahnya panik ketakutan. Meteor yang sebelumnya diantisipasi akan jatuh di Samudra Atlantik menabrak Florida ternyata meluas dan menghancurkan banyak negara. John sekali lagi menerima panggilan otomatis yang juga ditampilkan di televisinya dan memerintahkan untuk pergi ke pangkalan angkatan udara untuk penerbangan nanti malam. Karena ketakutan, tetangganya pun pulang ke rumahnya. Sementara itu John bersiap-siap untuk berangkat. Sebelum pergi, tetangganya memberitahu mereka bahwa komet Clark adalah sebuah bongkahan meteor yang diperkirakan akan bertabrakan dengan bumi selama 2 hari ke depan. Di lain itu, salah satu tetangganya meminta untuk membawa anaknya agar selamat. Tetapi John menolaknya, karena John tahu selain keluarganya akan ditolak untuk dievakuasi. Singkat cerita, mereka pun tiba di Robin. Karena saking banyaknya mobil yang mengantri, mereka pun turun dan berjalan kaki untuk menuju gerbang. Di sini drama pun terjadi. Nathan secara tidak sengaja meninggalkan obat insulinnya di dalam mobil. Sampai di gerbang, dengan berdesakan mereka diizinkan masuk dengan menunjukkan QR kode dan juga gelangnya. Lalu di dalam bandara mereka diharuskan menggabungkan barang-barang mereka ke dalam satu koper. Pada saat itu Allison menyadari bahwa obatnya Nathan hilang. John pun bergegas kembali ke mobil untuk mengambilnya. Saat Allison dan Nathan menunggu untuk naik pesawat, ternyata seorang tentara mengetahui penyakit Nathan. Segala upaya pun Allison lakukan dan memohon agar mereka dapat diizinkan untuk masuk ke dalam pesawat. Namun tetap saja tidak diizinkan. Walaupun kesal, Allison pun di sini pasrah dan dikawal keluar dari bandara. Setelah mengambil insulin, John berhasil kembali ke pesawat tepat waktu, tetapi belum menemukan istri dan anaknya. Saat masuk ke pesawat, penumpang lain melihat paket insulin yang dipegang oleh John dan mengatakan saudaranya ditolak untuk dievakuasi karena berpenyakit. John pun langsung menyadari anak dan istrinya tidak ada dalam pesawat. John pun langsung meminta untuk diturunkan dari pesawat. Dan pada saat itu, massa datang memberontak karena ingin dievakuasi dan membuat kekacauan di bandara.
Tembak-menembak pun terjadi. Satu pesawat pun meledak dan menewaskan banyak orang. John akhirnya bisa meloloskan diri dari amukan massa, lalu pergi keluar dan mencari anak dan istrinya. John pun sampai ke mobilnya, namun ia hanya menemukan catatan yang ditinggalkan oleh Ellison, bahwa dia dan Nathan sedang menuju ke rumah ayahnya. Di perjalanan, Ellison dan Nathan menemukan apotek yang sudah dijarah dan mencari insulin untuk anaknya. Walaupun hampir di-shutdown oleh para penjara, akhirnya Ellison dan Nathan diizinkan naik ke dalam mobil Reb dan Jody yang kebetulan tujuannya searah dengan mereka. Sementara itu, John berjalan kaki melewati kota kecil dan pergi ke atap gedung yang kebetulan di situ sedang ada pesta. Lalu John mencoba menghubungi istrinya. Meskipun tidak jelas dia berhasil menghubunginya sebelum panggilan terputus. Pemandangan sangat indah namun mengerikan, terlihat jelas jatuhnya bongkahan komet Clark di langit-langit. Di sisi lain, Reb dan Jody mengetahui bahwa Ellison dan Nathan ditolak untuk direlokasi. Reb pun langsung menepi dan mengusir Ellison dan membawa kabur Nathan bersama mereka. Scene pun kembali kepada John yang berhasil menumpang ke truk dengan orang-orang yang ingin menyelamatkan dirinya. John pun mendapatkan informasi dari penumpang lain yang bernama Colin, bahwa militer terbang ke bunker di Greenland untuk berlindung di sana. Namun penumpang lain melihat gelang John dan ingin merebutnya. John pun mencoba melawannya, namun Colin di sini ter-shutdown. Pertengkaran pun terus berlanjut sampai akhirnya mereka terjatuh dari mobil. Dan John pun berhasil men-shutdown orang tersebut. Cerita berlanjut kepada Reb, Jody dan Nathan yang ketakutan tiba di Camp Vema, di mana mereka mencoba untuk masuk dan mengaku sebagai orang tua Nathan. Tetapi dipisahkan ketika Nathan memberitahu seorang tentara bahwa dia telah diculik. Dan Reb dan Jody bukanlah orang tuanya. Nathan pun dibawa ke tenda khusus anak-anak. Ellison yang mendapatkan tumpangan akhirnya sampai di camp yang sama, di mana seorang pria membantunya untuk mencari anaknya. Setelah mencari ke beberapa tenda, akhirnya Ellison menemukan Nathan. Mereka pun berpelukan menangis berbahagia. Di sini, perawat memberikan perbekalan insulin selama seminggu supaya mereka bisa terus berjalan. Dan mereka diberi tumpangan bus militer untuk ke kota ayahnya. Keesokan harinya, John berjalan melewati wilayah yang sepi dan masuk ke sebuah rumah untuk mencari makanan dan minuman. Lalu John menghidupkan TV yang menyiarkan kota-kota yang hancur akibat komet Clark dan menghitung mundur dampak akhir kelak dalam waktu kurang dari 24 jam. John pun langsung bergegas untuk pergi dan mengambil mobil di rumah tersebut. Singkat cerita, sampai di rumah ayahnya Ellison. Ternyata Nathan dan Ellison tidak ada di sana, yang dimana membuat ayahnya kecewa dan menyangka John dan Ellison bertengkar lagi. Di lain sisi, Ellison dan Nathan turun di sebuah toko. Lalu mereka menelpon ke rumah ayahnya. Dan tak lama dari itu mereka langsung dijemput oleh John dan ayahnya. Mereka pun sedih bahagia karena bisa berkumpul lagi. Sampainya di rumah, mereka khawatir akan nasibnya. Karena berita terus menyiarkan bahwa kehancuran akan tiba besok pagi. Di lain itu, John mengingat beberapa informasi dari Colin. John menyadari bahwa mereka memiliki cukup waktu untuk melakukan penerbangan di menit-menit terakhir di Kanada untuk mencari bunker di Greenland. John dan Ellison pun mencoba untuk memaksa ayahnya supaya ikut. Namun tiba-tiba meteor jatuh dekat dengan wilayahnya. Mereka pun panik dan bergegas pergi dan menaiki truk dan memberi selamat tinggal kepada ayahnya. Di saat dalam perjalanan, mereka sempat mengingat kenangan masa lalu dan akhirnya mereka saling memaafkan satu sama lain. Saat mereka mencapai upstate New York, di mana ada kereta yang tergelincir dan menyebabkan kemacetan di jalan.
Mobil-mobil di sana pun dihujani oleh bola api kecil yang jatuh dari langit, menghancurkan banyak mobil. Banyak orang-orang metong dan menjatuhkan helikopter saat orang-orang berebutan melarikan diri. John berhasil membawa anak-anak dan istrinya ke kolom jembatan untuk berlindung dan mendapatkan luka bakar di lengannya saat menyelamatkan orang lain dari dalam mobil yang terbakar. Hujan meteor pun berhenti dan sebagian besar area terbakar dan hancur. John melanjutkan perjalanannya. Berita pun mengabarkan bahwa bongkahan terbesar komet Clark memiliki lebar 9 mil dan berdampak di suatu tempat di Eropa Barat dan akan menyebabkan bencana alam yang sangat besar. John mengemudi menerobos untuk sampai ke landasan pacu saat pesawat akan lepas landas. John pun berhenti di depan pesawat tersebut. Lalu seorang pilotnya turun dengan rasa marah menemui John. Dia mengatakan pesawatnya itu penuh dan tidak dapat membawa penumpang lagi. Tetapi berkat memelas kemudian setuju untuk membawa mereka. Beberapa jam sebelum mendekati Greenland, ternyata bongkahan lain menghantam lepas pantai. Dan shockwave berikutnya menyebabkan pesawat tidak stabil dan jatuh ke lembah dekat bunker dan menewaskan para pilot. John pun langsung memimpin orang-orang yang selamat untuk ke bunker dan mendapatkan jemputan truk militer. Saat sampai di bunker, bongkahan Clark terbesar memasuki atmosfer dan akan membentur wilayah tersebut. Para personil militer pun menghitung mundur menandakan shockwave akan segera tiba. Mereka pun bertahan di bunker dalam tanah sambil berdoa akan keselamatan mereka. Beberapa bulan kemudian, kota-kota di seluruh dunia berada dalam kehancuran akibat dihujani bongkahan-bongkahan komet Clark. Kontak radio pun ramai dengan kabar-kabar dari orang-orang yang selamat dari musibah ini. Cerita pun diakhiri dengan dibukanya pintu bunker untuk pertama kalinya bagi orang-orang yang berhasil selamat. Dan melihat keluar suasana yang awalnya pemandangannya indah berubah total menjadi hancur. Kebahagiaan mereka pun menjadi nyata ketika seekor burung terbang di depannya. Dan sampai di sini cerita pun berakhir. Oke guys, cukup sekian video kali ini. See you next video. Bye bye.